Oke, kita akan kita lanjut di introduction ya, pelajaran introduction bagian 1. Seperti yang ada di gambarnya, never stop learning, jangan berhenti belajar ya. Introduction 1, 介绍一. Oke, sebelum kita mulai, kita harus perhatikan ada beberapa poin kalau kita mau belajar bahasa, terutama bahasa baru. Pertama-tama kita harus fokus dan harus happy ya, harus fun gitu. Lalu kita cari mungkin beberapa alasan yang bikin kita belajar positif ya. Eksplorasilah cara belajar kita yang terbaik, karena setiap orang cara belajarnya beda-beda. Nah, coba kita improve dulu 1 atau 2 aspek. Contoh seperti fokus dulu ke mendengar dan berbicara, karena itu sepaket. Baru nanti kita ke membaca dan menulis. Lalu yang paling penting adalah menemukan seorang teman yang baik untuk bersama-sama belajar maju bersama. Nah, sebelum kita mulai ke bab ini, Cialin mau minta maaf dulu karena kemarin belum sempat membahas tentang tones, yaitu nada. Bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang mempunyai 4 nada. Kalau kita baca dari yang nada pertama sampai terakhir, sebenarnya 5 ya, tapi nada kelima itu kembali ke nada pertama, jadi kita anggap 4 saja di awal basic ini. A, 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 A. Contoh kita ambil ta, jadi ta, 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 ta. Nah, dengan intonasi yang berbeda, dengan hanci yang berbeda, kemungkinan arti dari hanci itu juga berbeda. Nah, tapi kita intinya sekarang adalah supaya bagaimana kita bisa membaca dengan baik di teks-teks berikutnya. Nanti kita praktek langsung ya. Okay, let's begin with the vocabularies ya. Kita mulai dari kosakata baru. Nah, welcome itu 欢迎光临. Sebelumnya kita belajar Huan Ying, ini kita jadiin lebih formal, Huan Ying Guang Lin gitu. Nah, kalau ini yang namanya adalah gitu, saya dipanggil itu Jiao. Xingxiao marketing, Jingli manager, terus Lai itu datang atau berasal dari. Nah, Jiao memperkenalkan, nah, Tungse rekan sekerja. Nah, kalau Ziwei ini dia menunjukkan orang, this is a person gitu kan. Misalnya, 这位是王先生, orang ini adalah Mr. Wang. Nah, yang dari kami ini bisa juga 来自, misalnya 我来自万隆, saya dari Bandung. Nanti kita coba bahas di slide berikutnya ya. Oke, ini sekalian kita cek masih ingat nggak dari yang sebelumnya. 蒋先生您好，欢迎光临，我叫胡亥 ，KFU 公司的行销经理，请进，请坐。Nah, jadi ini terhadap Jiang Shenzhen di welcome, lalu nama dia siapa, dia kerja di mana, sebagai apa, lalu apa yang dia lakukan ke Mr. Jiang. Coba ditebak ya. Dan next adalah 我来介绍我同事，这位是 Brandon 先生，他来自印尼的万隆。Nah, dia mau perkenalkan dia punya rekan, namanya siapa, dari mana. Let's check the answer in the next slide ya. Nah, semoga pada tebak dengan benar gitu. Jadi, halo selamat datang Bapak Jiang, nama saya Hu Hai, marketing manager perusahaan KFU ini. Selamat datang, selamat
masuk, ayo masuk dan duduk gitu. Nah, terus dia langsung perkenalkan, ini rekan saya, dia ini Pak Brandon ya, dari Bandung, Indonesia. Another new vocabulary, kosakata baru lagi ya. Nah, ini kuising ini untuk how to greet people gitu. Nih kuising itu kalau baru ketemu, ingat kan yang tadi selain ni hao itu bisa untuk orang yang belum kamu kenal. Kuising sifatnya juga sama. Nah, Sing ini surname, kayak Xiaolian marganya Liu kan, Lao. Nah, jadi Singnya itu ya itu Lao. Nah, also ini Ye, misalnya kayak tadi kan, saya di Bandung. Oh yes ah. Oh, kamu juga dari Bandung gitu. Oh, saya gitu bisa. Terus dan itu kungco, pekerjaan. Nah, kalau sudah bekerja, work, tinggal tambahin le. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, who itu say. Nah, ini there. Nah, kita udah belajar z, ada belajar na, sekarang adalah na. Nah, berikutnya adalah mingpian, kartu nama ya. Oke, in Chinese culture ya, mereka pasti nanyanya pas kenalan. Pertama-tama dia akan nanya surname dulu, karena kebiasaan formal adalah nanya how to greet you-nya itu dengan marganya apa. Contoh kayak gini nih, Qingwen ning gui xing. Qingwen itu kan may I know how to greet you. Maksudnya dia punya surname ya. Chong nali lai de. Nah, nali kan where origin you are from gitu kan. Nah, wo xing Zhou, my surname is Zhou. Jadi I am Zhou gitu kan. Nah, Jiao Tong Da, my name is Zhou Tong Da gitu. Jadi dia marganya Zhou, nama dia Tong Da. Jadi dia Zhou Tong Da. Dia bilang dia Chong Yunnan Kunming. Nah, Yunnan itu provinsinya, Kunming kotanya. And then yang satunya lagi si A-nya bilang, "Wo ye shi ah, I'm also gitu, me too gitu." Oke, 他在 BUB 公司做了5年。He worked in BUB for 5 years. Nah, work dia kungcuo le, jadi work udah, jadi ada le-nya itu past tense. Nah, who are you for him? Ni是他的谁? Nah, ni是kan kamu, siapanya dia gitu. Ni是他的谁? Who are you for him? Sei-nya siapa, tanya ya kamu. Tanya dia, sorry. Nah, ini this is my name card, that is hers. 这是我名片, this is my name card, yang 名片yang tadi itu. 那是 that is hers. Kira-kira begitu. Nah, bagian pengetahuan tambahan untuk bahasa dan sosial ya. Kali ini kita akan bahas tentang tips Ting, Shuo, Du, Xin. Dan kita mulai dari yang mendengarkan. Ya, kita bisa memulai dengan mendengarkan native speaker. Lalu kalau kita nonton, kita pakai subtitle. Cocokkan apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan di film itu dengan subtitlenya. Carilah film yang bagus. Contoh seperti Big Brother dari Donnie Yen ini, filmnya bagus mengenai pendidikan. Dan mungkin kita bisa mencari animasi yang bahasanya bahasa Mandarin. Yang penting kita have fun. Mungkin bisa nonton Mulan yang dengan bahasa Mandarin. Bukan karena Mulan sudah rilis kan, pasti dia ada versi yang bahasa Mandarinnya.
selain dari versi internasionalnya yang bahasa Inggris. Untuk speaking sebenarnya cukup mudah ya. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang kita dengar, kita ulang kembali. Dan kita bisa berbekal dengan kamus digital, belajar dari internet, dan yang penting kita harus berani dan smart. Seperti Tony ya. Tony yang mana? Coba tebak sendiri, Tony yang mana? Nah, gambar ini kita bisa lihat ini topengnya Tony. Topengnya Tony dibuat dengan style Chinese. Cukup menarik kan? Nah, ini yang kita bicarakan adalah Lian Pu, Chinese Traditional Mask Opera. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas itu ya, Lian Pu. Nah, berikutnya pas reading. Reading ini harus blending creativity. Apalagi dalam konteks mengingat Hanzi. Perlu ada cara-cara yang mungkin bersama-sama dengan teman ataupun kita sendiri yang menemukan caranya. Sehingga kita bisa belajar dan aplikasikan dengan cara yang paling nyaman. Baik, kita bisa lihat dari Yang ya, adalah suatu fakta bahwa Hanzi Yang ini kambing mirip dengan aslinya. Dia adalah piktograf. Kalian bisa lihat dua garis di atas ini seperti pak yang terbalik, itu bagaikan tanduknya. Dan yang lainnya adalah sebagaikan badannya menyerang ke arah kita. Ini yang fakta, yaitu sebuah piktograf. Nah, kalau yang ini kita butuh satu imajinasi. Coba lihat baik-baik Hanzi Cheng dan lihat dengan muka pria ini. Apakah ada persamaan? Nah, dulu Xiaolian mengingat kata Cheng ini dengan robot, dan akhirnya dari teman Xiaolian bilang, "Bro, jangan robot aja, tapi Kotaro Minami." Dan itu benar-benar mirip. Terkadang kita harus pakai imajinasi kita untuk mengingat Hanzi. Nah, di bagian writing perlu sedikit effort ya. Kalau bisa kita tulis Hanzi-nya sesuai dengan guratan yang tepat. Karena one day kalau kita perlu untuk cepat menulis dengan baik dan benar sesuai urutan, itu sangat membantu kita. Nah, bisa juga nanti pembiasaannya lihat bagaimana cara Xiaolian tulis, ikutin aja step by stepnya. Atau kita bisa cek sendiri di aplikasi seperti Pleco. Oke, mungkin ini saja untuk di lesson ini. See you next time.